Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa lanjut lagi belajarnya, yaitu tentang bahan rempah. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi bahan rempah. Nah, sekarang kita belajar bahan rempah itu bisa diolah menjadi apa saja sih? Atau bagaimana sih cara kita mengolah rempah-rempah? Ini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan, yaitu pengeringan, penepungan, penyulingan atau destilasi, ekstraksi, bisa juga dengan cara enkapsulasi. Ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu pengeringan. Masih ingat apa itu pengeringan? Jadi pengeringan sudah pernah kita pelajari. Jadi pengeringan itu adalah proses pengeluaran air dari bahan dengan menggunakan energi panas sehingga tingkat kadar air dari bahan tersebut menurun. Nah, pengeringan rempah-rempah ini akan menghasilkan yang namanya simplisia. Simplisia ini adalah obat yang melalui proses yang sangat sederhana, yaitu proses pengeringan sehingga kadar airnya itu menjadi 8-10%. Apa keuntungannya jika bahan hasil pertanian itu memiliki kadar air yang rendah? Ya, keuntungannya itu salah satunya adalah kadar air yang rendah bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat disimpan lebih lama. Proses pengeringan ini bisa melalui dua metode atau dua cara. Bisa dengan pengeringan alami, yaitu dengan menggunakan penjemuran yang menggunakan sinar matahari. Bisa juga secara mekanis menggunakan aliran udara panas. Bahan apa saja yang bisa dikeringkan atau yang bisa kita jadikan simplisia? Ini contohnya ada jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain. Nah, ini dia dua metode proses pengeringan. Ada yang menggunakan alat atau secara mekanis, ada yang menggunakan sinar matahari. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya, kelebihan dari mekanis, kelebihannya kita bisa mengatur suhu. Ya, bisa mengatur suhu sehingga waktu pengeringan itu bisa tepat waktu gitu ya. Kemudian tidak tergantung dengan cuaca. Tapi pengeringan mekanis ini memiliki kelemahan. Kelemahannya lebih mahal biayanya karena membutuhkan alat. Kemudian perlu orang yang ahli gitu ya. Sedangkan kalau pengeringan dengan menggunakan sinar matahari memiliki keuntungan. Keuntungannya lebih murah, kemudian tidak memerlukan keahlian khusus. Sementara kelemahannya, karena kita tidak bisa mengatur suhu karena kita sangat tergantung cuaca, sehingga waktu pengeringan ini tidak bisa kita tentukan. Kemudian jika kita keringkan di udara luar ini bisa terkontaminasi oleh debu. Nah, ini contoh simplisia, ada temulawak, kencur, kemudian ada cabai kering. Kemudian penepungan. Penepungan itu metode pengolahan yang menghasilkan produk setengah jadi dengan tujuan memudahkan aplikasinya, yang mereduksi bahan dari ukuran bahan yang besar menjadi berukuran lebih kecil. Ini bisa saja menjadi proses kelanjutan dari simplisia tadi. Jadi simplisia yang sudah kering kita lanjutkan proses penepungan untuk memudahkan aplikasi ke proses berikutnya. Tujuannya yaitu memperpanjang umur simpan. Kemudian memudahkan pengemasan dan distribusi. Kemudian memudahkan bercampur dengan bahan yang lain. Karena kalau sudah menjadi bubuk, menjadi tepung ini mudah bercampur dengan bahan yang lain. Ini contohnya ada tepung jahe, ada tepung kunyit. Proses yang ketiga yaitu penyulingan atau destilasi. Masih ingat prinsip dari penyulingan? Jadi prinsip dari proses penyulingan ini adalah penguapan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengembunan. Jadi penyulingan itu didefinisikan sebagai pemisahan komponen dari dua jenis cairan yang memiliki perbedaan titik didih. Penyulingan rempah bertujuan untuk mendapatkan minyak atsiri dan oleoresin. Ini prinsip penyulingan itu penguapan dan pengembunan. Ini misalnya kamu lihat ada di gambar. Jadi misalnya yang akan kita destilasi itu ada di dalam labu. Ada dalam labu ini, kemudian nanti dipanaskan, minyaknya niat akan menguap. Setelah menguap, dan di sini ini akan, karena dia ada air, akan mengembun kembali sehingga turunlah minyaknya ke dalam wadah.
Jadi dalam adanya sebuah destilasi dalam campuran yang dapat dididihkan untuk menguap dan uap yang kemudian dapat didinginkan kembali ke dalam bentuk cair. Yang keempat yaitu ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak. Ada dua metode ekstraksi, yaitu dengan pengepresan dengan menggunakan pelarut. Jadi kalau menggunakan pelarut, bisa pelarutnya itu menggunakan air atau menggunakan pelarut organik. Tapi karena minyak itu tidak larut dalam air, sehingga biasanya digunakan pelarut organik. Misalnya benzen, misalnya ya. Jadi pengepresan, cara yang pertama tadi pengepresan mekanis merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak terutama untuk bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan dengan memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi. Nah, ini jadi ada perlakuan pendahuluan sebelum dipres, yaitu bahan itu harus dikecilkan terlebih dahulu, kemudian nanti baru bisa dipres dengan pengepresan hidrolik. Ini pengepresan bisa melalui dua cara, ada hidrolik, ada screw press. Nah, yang berikutnya adalah enkapsulasi. Jadi proses yang keempat tadi, 4 proses tadi itu karena rempah ini kan bersifat sangat aromatik sehingga dia sangat dia mudah terkontaminasi atau aromanya itu mudah terpengaruh oleh cahaya atau udara dari luar. Jadi supaya aromanya atau rasanya itu tidak berubah, maka hal yang paling mungkin dilakukan ini adalah teknologi yang paling tingginya itu adalah dengan cara enkapsulasi, yaitu proses atau teknik untuk menyalut inti yang berupa suatu senyawa aktif pada cair gas ataupun sel dengan suatu bahan yang pelindung tertentu yang dapat mengurangi kerusakan senyawa aktif. Jadi kalau tadi kita menghasilkan minyak asiri atau oleoresin, minyak asir atau oleoresin itu diperangkap atau disalut gitu ya, diselimuti oleh sebuah pelapis polimer sehingga dia aromanya kemudian rasanya itu tidak berubah. Nah, ini contoh-contoh produk olahan rempah-rempah. Misalnya ada cabai kering, ini melalui proses pengeringan, kemudian ada minyak cengkeh, ini ekstraksi, bisa juga dengan destilasi. Kemudian ada citronella oil atau minyak serai. Kemudian ada wedang secang, ini dari secang ya. Kemudian ada jamu ini banyak jenisnya jamu, itu banyak berasal dari rempah-rempah. Kemudian ada jahe instan, jahe bubuk ya. Ini melalui proses pengeringan, kemudian penepungan, kemudian ada bumbu rendang, ini dari rempah-rempah gitu ya, gabungan rempah-rempah. Kemudian contohnya ini ada bumbu-bumbu instan, kemudian ada pala dan olahannya. Jadi pala itu bisa menjadi manisan, bumbu masak, bisa juga jadi sirup. Kemudian ada jahe, ini hasil mikroenkapsulasi jahe. Kemudian ada kayu manis dan masih banyak lagi hasil pengolahan rempah-rempah ya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan. Jadi walaupun kita belajar dari rumah, tetap harus belajar dua arah. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis saja di kolom komentar atau bisa melalui WA, silahkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.